Lu pernah dengar suara laut yang berbisik? Kadang ombaknya pelan, kadang nyaring. Kayak lagi cerita sesuatu. Nah, kalau lu berdiri di pelabuhan Sunda Kelapa sekarang, dengerin baik-baik. Lu bakal ngerasain anginnya bawa suara-suara lama. Cerita-cerita dari zaman sebelum Jakarta jadi Jakarta. Dari masa ketika tempat ini masih bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini bukan sekedar pelabuhan. Ini panggung besar, tempat orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang dan pergi. Bawa harapan, bawa barang dagangan, bawa rahasia yang cuma angin laut yang tahu. Pedagang dari Cina, Arab, India, sampai Portugis, semua numpuk di sini. Barter rempah dengan emas, jual kain sutra buat lada. Kalau zaman sekarang, bayangin kayak Wall Street, tapi versi abad ke-15. Rame, sibuk, dan penuh ambisi. Tapi yang bikin tempat ini lebih dari sekedar pasar yang besar adalah nafas sejarah yang masih hidup di tiap jengkalnya. Sunda Kelapa itu bukan cuma milik pedagang, tapi juga milik mereka yang menjaganya. Orang-orang dari kerajaan Sunda yang dulu berdiri gagah di tanah ini. Lu bisa bayangin, ada raja, ada prajurit, ada nelayan yang tiap pagi ngelihat matahari terbit dari balik layar kapal-kapal yang besar. Dan kalau lu pikir tempat ini damai-damai aja, lu salah. Karena nanti ada ombak besar yang datang. Ada kapal-kapal asing yang bukan cuma bawa barang dagangan, tapi juga niat untuk merebut. Ada pertarungan, ada ambisi, ada sejarah yang bakal ngubah segalanya. Jadi duduk yang nyaman, pegang kopi lu erat-erat. Kita bakal menyelam lebih dalam ke cerita Sunda Kelapa. Sebuah tempat di mana angin masih menyimpan kisah yang belum selesai. Lu pernah kepikiran gak? Gimana rasanya hidup di zaman dimana lautan itu jalan tol utama? Bukan aspal, bukan beton, tapi gelombang air yang jadi jalur perdagangan. Tempat segala urusan duit, politik, dan ambisi bertemu. Dan kalau kita mundur ke abad ke-15, disinilah pusatnya. Sunda Kelapa. Tempat di mana layar-layar raksasa terbentang, kapal-kapal kayu dari negeri jauh merapat, dan dermaga ini penuh dengan bahasa asing yang saling bercampur dalam suara ombak. Di sini bukan cuma orang-orang dari kerajaan Sunda yang lalu lalang. Ada saudagar Arab yang bawa kemenyan dan permata. Ada pedagang Cina yang bawa porselin dan sutra. Ada orang Gujarat dari India yang nawarin rempah-rempah dengan harga yang cuman bisa ditawar sama mereka yang berani. Lu bayangin, dulu ini tempat di mana segala yang berharga di dunia berkumpul. Kalau sekarang sih kayak bursa efek, bandara internasional, sama Tanah Abang dijadiin satu. Tapi yang bikin keren, bukan cuma dagangannya yang mahal. Sunda Kelapa itu simbol kejayaan. Pelabuhan ini dijaga sama kerajaan Sunda. Kerajaan yang udah ada jauh sebelum nama Jakarta muncul di peta. Rajanya waktu itu, Sri Baduga Maharaja, yang mungkin sering dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dia ngerti banget kalau laut ini bukan sekedar air yang luas, tapi juga jadi jalur emas. Makanya pelabuhan ini dijaga ketat. Dijaga biar tetap jadi kebanggaan negeri. Dan jangan kira hidup di sini cuma soal dagang dan duit. Di setiap sudut dermaga ada cerita-cerita kecil yang gak tertulis di buku sejarah. Mungkin ada nelayan muda yang jatuh cinta sama anak pedagang dari negeri seberang. Atau mungkin ada seorang pria tua yang setiap pagi duduk di tepi dermaga, merhatiin kapal-kapal berlayar sambil nyimpan cerita yang gak pernah dia bagi ke siapa-siapa. Tapi
kejayaan selalu datang dengan bayangan. Karena gak cuma para saudagar yang melirik Sunda Kelapa, ada juga yang ngincer lebih dari sekedar dagangan. Ada yang datang bukan buat berdagang, tapi untuk merebut. Dan di balik semua kemegahan ini, ada badai yang mulai berhembus. Jadi siap masuk buat ke babak berikutnya? Pegang kopi lo, tarik nafas. Karena sebentar lagi kita masuk ke era di mana Sunda Kelapa jadi rebutan. Dan ini bukan cuma soal perdagangan, ini soal siapa yang berhak atas tanah ini. Lu tahu nggak? Sejarah itu seringkali ditulis sama mereka yang menang. Dan kalau Sunda Kelapa bisa ngomong, dia pasti bakal cerita tentang masa di mana laut yang tenang tiba-tiba berubah jadi ajang perebutan kekuasaan. Karena nggak semua yang datang ke sini cuma buat dagang. Ada yang datang dengan niat yang lebih besar, nguasain. Jadi gini, kerajaan Sunda yang waktu itu pegang kendali di sini sadar kalau mereka mau bertahan di dunia dagang yang keras, mereka butuh sekutu. Nah, di tahun 1522, mereka buat kesepakatan bersama Portugis. Lu tau Portugis kan? Bangsa yang waktu itu udah keliling dunia buat nguasain jalur rempah-rempah. Mereka janji bakal bantu kerajaan Sunda dari ancaman kerajaan lain. Terutama dari Demak yang mulai kuat di pesisir utara Jawa. Singkat cerita, perjanjian diteken. Sebagai gantinya, Portugis boleh bikin benteng di Sunda Kelapa. Kayaknya win-win solution kan? Tapi sejarah gak pernah sesimpel itu. Di sisi lain, ada kerajaan lain yang gak tinggal diam. Kesultanan Demak, yang waktu itu lagi ekspansi kemana-mana. Ngelihat perjanjian ini sebagai ancaman, mereka gak mau tanah Jawa dijadiin mainan sama bangsa asing. Makanya, di tahun 1527, dikirimlah seorang pemimpin perang yang namanya bakal dicatat selamanya di sejarah Jakarta. Fatahillah. Lu bayangin, pagi itu laut Sunda Kelapa gak lagi tenang. Langit mendung, angin bertiup lebih kencang. Dan dari kejauhan, ratusan prajurit Demak udah siap di kapal-kapal mereka. Serangan itu gak main-main. Dalam waktu yang singkat, benteng pertahanan hancur, pasukan Portugis kocar-kacir, dan pelabuhan ini jatuh ke tangan Fatahillah. Sejak hari itu, Sunda Kelapa nggak lagi disebut Sunda Kelapa. Namanya berubah jadi Jayakarta, kota kemenangan. Gua selalu mikir, gimana rasanya buat orang-orang yang ada di sana waktu itu. Satu hari mereka hidup di pelabuhan yang damai. Besoknya, mereka lihat kota mereka berubah total. Sejarah itu cepat banget berputar. Dari titik ini, tanah yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta mulai menulis babak barunya sendiri. Jadi, kalau sekarang lu berdiri di pelabuhan Sunda Kelapa, coba lu bayangin, di bawah batu-batu tua itu, di antara kapal-kapal kayu yang masih bersandar, ada jejak orang-orang yang dulu bertarung buat tanah ini. Sunda Kelapa bukan cuma pelabuhan biasa. Dia saksi bisu. Dia nafas tua yang gak pernah berhenti berbisik. Sejarah itu kayak ombak. Dia datang, dia pergi, tapi pasti ninggalin jejak. Dan Sunda Kelapa, atau sekarang Jayakarta, belum selesai dengan perjalanannya. Setelah Fatahillah mengambil alih dan menamakan tempat ini Jayakarta, kota ini berubah jadi pusat kekuasaan baru. Tapi tenang, itu gak lama. Karena ada pemain baru yang masuk ke panggung sejarah. VOC. Lu pasti sering dengar VOC kan? Kongsi dagang Belanda yang bukan cuma dagang, tapi juga punya tentara sendiri. Punya kapal perang, bahkan bisa ngejatuhin suatu kerajaan. Tahun 1619, mereka datang ke Jayakarta dengan satu tujuan, nguasain. Dan yang namanya kolonialisme,
Gak ada yang datang dengan damai. Pasukan VOC di bawah pimpinan Han Vitersjonkon menggempur Jayakarta habis-habisan. Bayangin, kota yang baru aja punya identitas baru tiba-tiba dihancurin. Benteng-bentengnya roboh, rumah-rumah penduduk dibakar, dan dalam hitungan hari, Jayakarta hilang dari peta. Yang tersisa cuma reruntuhan dan sejarah yang berganti nama. Kun gak mau pakai nama Jayakarta. Dia mau sesuatu yang lebih Eropa, lebih milik mereka. Dan di atas puing-puing itu, lahirlah nama baru, Batavia. Gue selalu mikir, gimana rasanya buat orang-orang yang hidup di masa itu. Mereka bangun pagi di Jayakarta, tapi tidur di tanah yang udah berubah jadi Batavia. Nama bisa berubah, penguasa bisa ganti, tapi tanah ini tetap sama. Lautnya tetap berbisik, dermaganya tetap menyimpan jejak kaki yang datang dan pergi. Batavia berkembang jadi pusat kekuasaan Belanda di Nusantara. Pelabuhan ini makin besar, makin sibuk, tapi juga makin keras buat penduduk lokal. Sunda Kelapa yang dulu milik para saudagar Nusantara, sekarang jadi milik kolonial. Tapi sejarah gak pernah diam. Di luar Batavia yang megah, ada perlawanan yang mulai tumbuh. Ada jiwa-jiwa yang gak pernah lupa kalau tanah ini bukan milik mereka yang datang dari jauh. Dan di titik ini, kita masuk ke babak baru. Babak di mana Batavia mulai goyah. Di mana pelabuhan ini kembali melihat pertempuran. Dan di mana nama Jakarta akhirnya lahir dari sisa-sisa sejarah panjangnya. Sejarah itu gak cuma soal siapa yang berkuasa, tapi juga soal siapa yang berani ngelawan. Setelah Batavia berdiri di atas puing-puing Jayakarta, VOC mulai ngerasa nyaman. Pelabuhan ini jadi pusat dagang paling penting di Asia Tenggara. Kapal-kapal mereka mondar-mandir, rempah-rempah ngalir ke Eropa, dan mereka pikir mereka bakal berkuasa selamanya. Tapi rakyat gak pernah lupa. Gak semua orang diem aja nerima nasib. Di luar tembok-tembok Batavia yang tinggi, ada perlawanan yang mulai tumbuh. Orang-orang pribumi, para pedagang, nelayan, bahkan mereka yang kerja di pelabuhan. Mereka mulai sadar, ini tanah mereka dan sejarah mulai bergetar lagi. Perlawanan pertama meledak di tahun 1740. Pemicunya, VOC mulai takut sama populasi orang Tionghoa di Batavia. Mereka curiga kalau orang-orang Tionghoa bakal memberontak. Dan apa yang mereka lakuin? Mereka ngeluarin aturan yang kejam. Ngebantai ribuan orang Tionghoa di Batavia. Bayangin, ribuan nyawa melayang dalam beberapa hari. Kota yang katanya pusat peradaban berubah jadi lautan darah. Tapi pembantaian itu gak bikin VOC makin kuat. Justru sebaliknya. Dari situlah api perlawanan makin membesar. Dari pinggiran Batavia, para petani, prajurit lokal, dan orang-orang yang muak sama VOC mulai bersatu. Mereka nyerang pos-pos Belanda, sabotase kapal dagang, dan bikin VOC mulai waspada. Tapi VOC ini licik. Mereka bukan cuma jago dagang, tapi juga jago ngepecah belah. Setiap kali ada perlawanan, mereka menyuap dan menyogok satu kelompok buat ngelawan kelompok lain. Mereka tahu gimana mainin politik, dan untuk sementara mereka berhasil. Tapi mereka lupa satu hal, sejarah gak pernah diam. Kekuasaan VOC mungkin kuat, tapi gak selamanya. Di abad ke-19, VOC akhirnya kolaps. Korupsi merajalela, perang di mana-mana, dan duit mereka habis. Pemerintah Belanda akhirnya ambil alih Batavia secara langsung. Tapi buat rakyat, gak ada bedanya. Tuan yang ganti, tapi rantai tetap sama. Dan disinilah kita masuk ke fase berikutnya. Fase di mana Batavia gak lagi sekedar kota kolonial, tapi mulai jadi medan pertempuran buat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bakal bikin nama Batavia hilang dan diganti dengan nama yang sekarang kita kenal, Jakarta.
Kalau lo pikir-pikir lagi, semua ini dimulai dari pelabuhan kecil di tepi laut, Sunda Kelapa, yang awalnya cuma tempat singgah buat kapal-kapal dagang, berubah jadi medan perebutan kekuasaan. Dari Sunda ke Demak, dari Portugis ke Fatahillah, dari Jayakarta ke Batavia, sampai akhirnya jadi Jakarta. Kota yang gak pernah tidur, kota yang terus bergerak. Kadang gue mikir, kalau batu-batu di Sunda Kelapa bisa ngomong, mereka pasti bakal cerita banyak tentang kapal-kapal besar yang datang dan pergi, tentang pedagang yang dulu bawa rempah-rempah lalu berakhir jadi budak, tentang perlawanan yang gak pernah mati, tentang kota ini yang udah ribuan kali jatuh tapi selalu bangkit lagi. Dan sekarang kita di sini, hidup di kota yang udah ngalamin semua itu. Mungkin kita gak lagi perang pakai pedang, tapi perjuangan di Jakarta gak pernah selesai. Sejarahnya panjang. Dan sekarang, kita yang nulis bab berikutnya.